Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Dalam video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan alur cerita dari sebuah film berjudul Chalamet yang dibintangi oleh Vishal, garapan sutradara Gandhi Krishna dan dirilis pada tahun 2004. Film ini mengisahkan tentang obsesi seorang pemuda terhadap istri orang lain. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Maithili adalah seorang gadis yang bertetangga dengan seorang pemuda bernama Vishwa. Sejak kecil, sikap keibuan telah nampak pada Maithili. Kala itu ibu Vishwa meninggal dunia dan meninggalkan satu-satunya putra yang masih balita. Karena kasihan, Maithili kecil senantiasa menjaga dan menemani Vishwa. Hubungan keduanya sudah sangat dekat. Lebih-lebih, Maithili menghujani Vishwa dengan cinta dan kasih sayang. Sepeninggal ibunya, Vishwa hanya tinggal bersama sang ayah, Rajsekhar, yang seorang konglomerat dan para asisten rumah tangga di kediamannya. Sejauh ini hingga keduanya tumbuh dewasa, semua berjalan dengan normal dan baik-baik saja. Maithili masih tetap memperlakukan Vishwa layaknya adik kandung dan menghabiskan seluruh waktunya bersama bocah itu. Di tempat lain, seorang petugas pajak penghasilan yang cerdas bernama Raghunandan mendapat surat perintah untuk menggeledah rumah pebisnis kaya bernama Rajsekhar yang tak lain adalah ayah Vishwa. Rajsekhar yang mengetahui info razia tersebut segera meminta putranya memindahkan tas jinjing yang berisi penuh entah dengan apa ke rumah sebelah, di mana saat itu Vishwa berpapasan dengan para petugas pajak. Setiba di kediaman Rajsekhar, para petugas menggeledah secara paksa rumah sang pengusaha kaya itu dan tak menemukan barang-barang mencurigakan. Dengan jumawa, Rajsekhar mengatakan bahwa mereka para petugas pajak tak akan menemukan hal mencurigakan darinya. Namun kecurigaan Raghunandan justru muncul saat Vishwa kembali ke rumahnya dan melihat jam tangan emas Rajsekhar tertempel serbuk pigmen silver di beberapa bagian. Segera saja Raghunandan bersama temannya Hari Chandra menggeledah rumah sebelah, di mana ternyata itulah rumah Maithili. Maithili yang terkejut, seseorang telah masuk ke kamar, nyaris berteriak. Tapi segera saja Raghunandan menjelaskan bahwa ia sedang mencari tas jinjing berukuran besar berwarna merah, di mana akhirnya tas tersebut ditemui pada tumpukan baju-baju kotor milik Maithili, dan saat diperiksa, isi tas itu adalah setumpuk uang dan banyak perhiasan. American dollar. Satu bukti kecurangan pajak Rajsekhar pun akhirnya ditemukan. Selanjutnya, Raghunandan langsung memeriksa pada patung-patung yang ada di tempat ibadah si empunya rumah, di mana saat Raghunandan mencoba menggosok bagian patung itu, ternyata warna serbuk pigmen tersebut luntur dan mulai nampak warna-warna keemasan pada patung-patung tersebut. Kini, sang konglomerat sudah tak dapat mengelak. Akhirnya ia pun digelandang ke ofis pajak untuk pertanggungjawaban. Saat perpisahan itu, tatapan Rajsekhar sungguh penuh kebencian terhadap Raghunandan. Usai peristiwa itu, Rajsekhar memanggil kenalannya seorang preman untuk memberikan pelajaran kepada si petugas pajak. Namun belum selesai Rajsekhar memberikan arahan, stroke telah menyerang pria tua itu. Sementara itu, setelah beberapa kali insiden, Raghunandan nampak terpikat pada Maithili.
pemuda itu berupaya untuk mendekati Maithili, namun sang gadis selalu memberikan tanggapan negatif. Suatu ketika Raghunandan menitipkan surat cinta untuk Maithili pada Viswa yang kebetulan saat itu lewat. Namun apa yang terjadi? Viswa membuang surat cinta Raghunandan dan membasahi kertas itu dengan air kencing. Pemuda itu nampak sekali tak menyukai Raghunandan dan ia pun terkesan posesif pada Maithili. Siang itu Raghunandan dan temannya Harichandra mengunjungi sebuah pusat perbelanjaan untuk mencarikan hadiah bagi Maithili. Namun ternyata beberapa preman suruhan Rajsekar telah membuntuti mereka dan pertikaian pun tak terelakkan. Perkelahian itu tak hanya terjadi pada satu lokasi, namun juga berpindah-pindah tempat. Sempat terjadi aksi pengejaran antara mereka, hingga pada akhirnya Raghunandan yang melajukan kencang motor yang dikendarainya tak sengaja menabrak Maithili yang saat itu juga berkendara. Raghunandan selamat dari para preman, namun ia dan Maithili mengalami kecelakaan. Melihat gadis itu alami luka yang cukup parah, Raghunandan pun membawanya ke rumah sakit. Sekeluarnya Maithili dari rumah sakit, Raghunandan dan keluarganya menjenguk, sekaligus menyampaikan niat hendak meminang gadis itu. Namun respon Maithili di luar dugaan. Maithili menolaknya. Namun penolakan Maithili segera ditarik oleh gadis itu sendiri setelah ia sadar bahwa tindakannya sangat berlebihan terhadap Raghunandan dan keluarga pemuda itu. Hingga akhirnya Maithili pun mulai membuka hati untuk si petugas pajak. Tak lama dari jarak perdamaian mereka, akhirnya Maithili dan Raghunandan pun melangsungkan pernikahan dengan bahagia dan memutuskan untuk menetap di Goa. Dan dari sinilah kemelut dimulai. Pasangan pengantin baru Raghunandan dan Maithili menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Namun perlahan masalah demi masalah mulai bermunculan ketika Viswa tiba di Goa untuk mencari Maithili. Mulanya kehadiran Viswa disambut baik oleh Maithili dan Raghunandan. Maithili tentu senang melihat seseorang yang sudah dianggapnya adik mengunjunginya. Tak ada yang tahu sebelumnya bahwa niat kedatangan pemuda itu adalah untuk menciptakan carut-marut di keluarga kecil Maithili dan Raghunandan. Selama di Goa, Viswa menyewa sebuah kamar kos di dekat tempat tinggal Maithili. Di hari-hari berikutnya ketika Raghunandan tak bisa mengantar Maithili ke rumah sakit, Maithili meminta tolong Viswa. Dan begitulah mereka banyak menghabiskan waktu berdua dengan sepengetahuan Raghunandan, karena pria itu pun menganggap Viswa sudah seperti adik mereka. Siang itu usai meeting, Raghunandan mendapat tugas untuk dinas ke Mumbai. Dengan manja Maithili pun hendak ikut, namun Raghunandan mengatakan bahwa urusan ini tak akan lama. Sebagai gantinya, sebelum berangkat Maithili mengajak sang suami untuk bermain catur, di mana yang kalah harus menanggalkan satu persatu benda yang menempel di badan. Dan Maithili sejak awal bermain sudah kalah dari sang suami. Hal romantis itu tak luput dari intaian Viswa melalui lubang kunci pintu. Esok harinya Raghunandan pun berangkat ke Mumbai. Ditemani Viswa di rumah, Maithili menunggu telepon sang suami. Tak lama telepon pun berbunyi. Raghunandan yang saat itu menumpang auto mengatakan bahwa ia baru saja tiba di Mumbai.
Namun tiba-tiba sebuah kendaraan menyeruduk auto yang ditumpangi Raghunandan dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Telepon pun terputus. Diteleponnya balik ke handphone Raghunandan, tapi tak terhubung sebab handphone sang suami tergilas ban kendaraan. Karena menganggap mungkin nanti Raghunandan akan kembali menghubungi, Maithili yang saat itu hendak pergi sebentar ke kuil berpesan pada Viswa bahwa nanti Maithili akan menghubungi Raghunandan kembali. Akan tetapi Viswa yang sedari awal menyimpan maksud lain datang ke goa, memanfaatkan kesempatan itu. Ketika Raghunandan yang selamat dari maut menelpon dan Viswa yang menerima, Viswa berlari menyusul Maithili di kuil dan mengatakan bahwa Raghunandan alami kecelakaan parah. Sebab itu, ia mengajak Maithili yang masih syok untuk berkemas hendak menyusul Raghunandan ke Mumbai. Tapi, benarkah? Maithili dirundung duka saat mendengar musibah yang menimpa sang suami. Dalam kekalutannya, ia menyandarkan kepala di bahu Viswa. Diam-diam pemuda itu mencampurkan obat dari dokter Maithili dengan obat bius yang sudah disiapkannya. Lama setelah menelan pil-pil tersebut, rasa kantuk tak tertahankan pun menyerang Maithili. Dan benarkah mereka akan terbang ke Mumbai? Tidak. Viswa telah menculik Maithili yang sudah sah menjadi istri Raghunandan ke Chennai. Pemuda itu membawa Maithili di rumah pantai milik sang ayah yang ada di Mahabalipuram. Sementara itu, Raghunandan yang kembali ke goa menemukan tempat tinggalnya bersama Maithili kosong. Saat ditanya, tetangga sebelah mengatakan padanya bahwa Maithili kawin lari dengan Viswa. Sontak terpukul hati Raghunandan. Ia tak ingin percaya begitu saja terhadap berita yang didengarnya. Raghunandan pun mulai melacak seisi rumah yang berantakan, menandakan bahwa si penghuni meninggalkan dalam kondisi terburu-buru. Kabel telepon ditemukan sengaja diputus dan burung peliharaan mereka juga hilang. Raghunandan mulai curiga pada Viswa. Ketika mulai lelah, tak sengaja video pernikahannya dengan Maithili terputar dan dari situlah ia menangkap raut wajah tidak suka Viswa padanya. Kini ia yakin bahwa sang istri sedang di bawah intimidasi si pemuda labil. Selanjutnya, Raghunandan mulai melacak kemungkinan arah pelarian Viswa membawa Maithili dan pencarian pun membuahkan hasil. Ia menemukan bahwa keduanya telah ke Chennai. Tanpa membuang waktu, Raghunandan pun tiba di Chennai. Dengan bantuan temannya Hari Chandra, ia mencoba kembali melacak jejak Viswa dan Maithili. Sementara Maithili marah saat mengetahui bahwa Viswa berniat memutuskan hubungannya dengan sang suami. Saat itulah Viswa menyatakan alasan posesif dan obsesinya pada Maithili yang tak lain adalah kenyamanan dan kasih sayang yang selama ini didapatnya dari wanita itu. Sempat Maithili ingin pergi dari sana, namun Viswa sengaja melukai dirinya dengan menembak jari kelingking. Tentu saja hal itu membuat Maithili mengurungkan niatnya. Tapi sebaliknya Viswa justru mengurung Maithili supaya wanita itu tak dapat kemana-mana. Pencarian Raghunandan membuahkan hasil ketika ia mendapat kabar bahwa aktivitas transaksi kartu kredit Viswa sedang terjadi di sebuah pom bensin. Para pegawai POM di sana juga telah mengetahui bahwa Viswa adalah seorang buronan. Mereka hendak menangkap pemuda itu, namun Viswa berhasil melarikan diri. Raghunandan yang terlambat tiba di lokasi akhirnya memutuskan untuk menemui ayah Viswa, Rajsekar. Akan tetapi, Rajsekar tak banyak membantu.
Setelah terjadi sedikit pergolakan di sana, namun tak banyak informasi yang didapat Raghunandan mengenai Vishwa. Hanya saja, kini ia sedikit mendapat informasi lokasi keberadaan istrinya yang disandra. Sementara itu di rumah pantai, Maithili memohon pada Vishwa supaya dirinya dibebaskan. Ia menjelaskan bahwa mereka tak bisa menikah sebab rasa yang dimiliki untuk Vishwa tak lebih hanya sekedar kakak beradik saja. Namun bagaimanapun kerasnya upaya Maithili menjelaskan pada pemuda itu, Vishwa hanya mengabaikannya. Pikirannya telah terbalut dengan obsesi pada Maithili. Pemuda itu mengatakan bahwa tak akan ada yang bisa memisahkan mereka, termasuk Raghunandan. Sebab rumah pantainya telah diberikan keamanan sedemikian rupa sehingga tak seorang pun bisa masuk ke sana. Singkat cerita, akhirnya Raghunandan pun menelusuri tempat persembunyian Vishwa di Mahabalipuram. Sebelum masuk, ia lebih dulu memutus aliran listrik supaya pagar yang mengalir arus listrik pada kawat-kawatnya tak dapat berfungsi. Sementara itu di dalam rumah pantai, Maithili sedang berusaha melarikan diri. Ia melepas jendela kamar mandi dan melompatlah ia. Sedangkan Vishwa yang mendengar kedatangan Raghunandan segera menyerangnya. Terjadilah aksi saling serang antara Vishwa dan Raghunandan. Selagi mereka berkelahi, Maithili sembunyi dalam but yang talinya telah dikaitkan pada mobil Vishwa. Pertikaian antara Vishwa dan Raghunandan tak tanggung-tanggung endingnya. Vishwa menimpa sang petugas pajak dengan akuarium yang ia terjunkan bebas dari lantai 2. Raghunandan pun tumbang. Kemudian Vishwa membawa pria itu bersama but yang telah ia lihat bahwa Maithili sembunyi di dalamnya. Sepanjang perjalanan, terjadi pergolakan antara Vishwa dan Raghunandan yang menyebabkan kemudi mobil hilang kendali dan akhirnya terjun bebas ke laut lepas. Mengetahui bahwa sang suami ada di sana, Maithili pun mencari-carinya. Namun sayang hanya Vishwa yang ditemukan. Pemuda itu menaiki but bersama Maithili dan masih saja mengintimidasi wanita itu. Maithili yang murka sebab Vishwa mencelakai suaminya, memukulkan ujung dayung berulang-ulang ke kepala Vishwa hingga mengucur darah dari kepala pemuda itu. Sementara itu, Raghunandan yang tersadar diselamatkan oleh kapal angkatan laut yang sedang berpatroli. Sedangkan Vishwa yang patah hati karena Maithili tak juga menerima cintanya, menembaki lambung but yang mereka tumpangi hingga kapal itu alami kebocoran dan mulai tenggelam. Vishwa yang tak rela Maithili hidup bersama Raghunandan ingin mengajaknya mati bersama. Pemuda itu menarik selendang Maithili hingga keduanya tercebur ke lautan. Beruntung Raghunandan datang di saat yang tepat. Melihat sang istri dalam bahaya, ia pun menyelamatkan Maithili, membantu wanita itu melepaskan selendangnya yang terbawa oleh Vishwa yang sudah tak sadarkan diri. Setelah mendarat, keduanya menemukan jasad Vishwa terdampar di tepi pantai. Meski secara tak sengaja, Maithili telah membunuh Vishwa, namun wanita itu nampak dipenuhi oleh rasa penyesalan. Begitulah akhir kisah cinta segitiga mereka. Dan film pun selesai.